di seluruh dunia, Rock udah ada hampir 500 gereja di seluruh dunia. Ya, dan sekarang kita merencanakan tema yang sama, yaitu khotbah Natal tahun 2024 ini, temanya adalah Son of Man. Atau dalam bahasa Hebrunya disebut Bar Enas. Kalau saudara tahu bar, bukan bar tempat minum, bahasa Hebrew bar itu adalah anak dari. Kalau bahasa Arab bin, atau lebih juga kadang-kadang dikenal Ben. Ya, kalau saudara tahu siapa yang familiar dengan nama Bartimeus? Gak ada yang tahu. Waduh, kasihan guru sekolah minggu, Anda cerita percuma. Bartimeus adalah seorang buta yang duduk di perjalanan menuju ke Yeriko. Yang dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan karena dia berteriak, Jesus son of David, please heal me. Sembuhkan aku. Nah, kalau kita dulu menyebutnya, ya sampai sekarang, Bartimeus. Dan kita pikir itu namanya. Tapi ternyata setelah saya pelajari Bartimeus, itu bukan nama. Tapi kita tidak tahu siapa nama orang buta ini. Tapi Bartimeus itulah anak dari Bapak Timeus. Dan Bartimeus ini tidak dikenal siapa namanya. We don't know, sampai sekarang pun kita nggak tahu. Jadi orang yang tidak terkenal, tapi disebut dengan Bar, anak dari Bapak Timeus. Nah, Bar Enas ini artinya adalah Son of Man, atau anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dari dulu mungkin sudah ratusan kali atau ribuan kali, saya tidak pernah memajang gereja atau rumah kami dengan Santa Claus, atau dengan pohon Natal, dan lain sebagainya. Karena Anda tidak akan dapatkan itu di dalam Alkitab. Ya, tidak ada Santa Claus di dalam Alkitab, bahkan kenyataan sehari-hari pun tidak ada. Itu hanya dongeng-dongeng yang dimasukkan ke dalam gereja. Dan dongeng-dongeng dalam gereja untuk Natal ini banyak sekali. Sampai istilahnya sekarang Natal sudah menjadi satu komoditi bisnis yang mungkin bilionan dolar. Orang spend money untuk holiday, untuk shopping, untuk beli seafood, yang toko-toko seafood laku keras, laris, hadiah-hadiah, gift semua beli. Nah, tidak salah. Natal is the time of giving, time to celebrate. Tapi don't forget, Christmas without Christ is mean nothing at all. Kita menghambur-hamburkan uang ribuan dolar, bahkan mungkin puluhan ribu untuk spend holiday. That's okay, no problem with that. Tapi sudahkah saudara persiapkan hidupmu untuk memberi kepada yang sudah memberikan hidupnya, yaitu Sang Putra lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semuanya. Banyak sekali orang yang merayakan Natal tidak tahu siapa Kristus, siapa Yesus. Sangat disayangkan. Mereka memberi, tetapi mereka tidak pernah menerima pemberian yang terbaik dalam hidup mereka. Sebab itu habis Natal, kredit card naik dendanya. Karena spendingnya overdraft. Tapi bukan itu yang saya mau bawakan malam hari ini. Saya mau supaya saudara tahu persis siapa Yesus yang kita peringatkan lahir 2000 tahun yang lalu. Dan saya tidak pernah memajang di multimedia kah, di manakah bayi Yesus. Kenapa? Saudara, ada nggak di sini di antara saudara yang waktu ulang tahun selalu ingat bayimu, gambar foto bayimu dipajang, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kalau ada, saya hormati. Kenapa Yesus Juru Selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu lebih selalu dibayangkan atau digambarkan dengan baby yang ada di palungan? Saya kasih tahu, ini adalah salah satu tipuan iblis untuk membuat Yesus yang maha kuasa, Yesus yang raja di atas segala raja, untuk tetap tiap tahun umurnya cuma 1 tahun. Betul nggak? Tiap tahun kita lihat baby di palungan, tiap tahun kita lihat nativity, tiap tahun kita lihat cerita Natal di palungan. Setiap kali kita hanya memperingatkan Yesus umurnya 1 tahun. Ya apa ya? Nah, kenapa saya katakan ini tipuan iblis? Karena saya sangat yakin waktu Yesus umur 0 lahir sampai 1,
Nggak ada mujizat yang bisa dia buat. Salvation, kelahiran, keselamatan pun belum dia lakukan. Jadi itu sebabnya iblis sangat suka kita memperingatkan Natal dengan Yesus yang tidak bisa berdaya apapun buat kita. Cuman hanya baby. Nah, hari ini saya mau supaya saudara ingat bahwa Yesus tidak lagi menjadi baby. Amat disayangkan kalau dalam hidup kita hanya melihat Yesus sebagai baby. Nah, ini fasten your seatbelt, itu baru pembukaan. Sekarang saya masuk dalam inti daripada pembacaan ayat kita. Rencana kedatangan Sang Putra. Bukan cuma Injil Matius, Lukas yang mencatatkannya. Tapi jauh ratusan, mungkin 700 tahun atau 1000 tahun lebih. Saya nggak tahu sejarahnya. Mungkin Yosi lebih tahu karena dia belajar firman lebih banyak dari saya. Kedatangan Sang Putra sudah dinubuatkan oleh seorang nabi besar, Daniel. Dia adalah seorang dari tokoh Yahudi yang dijajah oleh Babylon dan dibawa menjadi budak di Babilonia, dan dia menjadi orang yang paling pandai di kerajaan Babilonia, dan Tuhan berbicara lewat sebuah pewahyuan kepada dia. Daniel 7 ayat 13 sampai 14 berkata, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia." Saudara, saya garis bawahi kata seperti anak manusia. Kenapa? Karena Daniel belum pernah melihat Yesus. Daniel tidak tahu yang diperlihatkan oleh Bapa di sorganya adalah Sang Putra. Tetapi by the revelation daripada Bapa di sorga, dia berkata bahwa ini Sang Putra. Seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jauh sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah, Bapa di surga sudah memberikan pewahyuan bahwa aku akan mengirim putraku, dan dia akan lahir sebagai manusia, tetapi dia akan berkuasa menjadi raja di atas segala raja, dan kekuasaannya abadi, tidak akan terpengaruh. Saudara, yang dilihat Daniel adalah seorang seperti anak manusia atau Tuhan Yesus. Datang kepada sang lanjut usia. Itu siapa? Sang lanjut usia bukan kakek-kakek, tapi adalah nama lain di ancient day adalah Bapa Surgawi atau Allah Bapa. Untuk diberikan kuasa menjadi raja atas segala bangsa, bahasa, dan kerajaan. Kuasa dan kerajaannya tidak akan berlalu untuk selamanya. Bukan sementara. Tidak ada satupun raja yang akan memerintah untuk selamanya. Semua raja pasti akan, bahkan mungkin salah satu ratu atau raja yang sangat memerintah lama, yaitu Ratu Elizabeth yang kita kenal berapa puluh tahun. 80 tahun mungkin dia memerintah. Jauh sebelum kelahirannya, bahkan jauh sebelum Nabi Daniel atau bangsawan Daniel, dia adalah Perdana Menteri, orang kepercayaan raja yang terpandai di kerajaan Babilonia. Diberikan pewahyuan, ternyata mundur, Tuhan sudah berkata kepada manusia pada waktu dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian berkata demikian, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini sepertinya rada blur atau kurang jelas. Dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tetapi keturunan wanita ini atau keturunan manusia ini banyak yang mana? Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris sangat jelas dikatakan demikian.
I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. He adalah kata ganti orang pertama tunggal putra. Betul nggak? Nah, Indonesia tidak punya kata ganti putra atau putri. Kita semuanya bilang sama anak atau dia. Tapi Inggris lebih jelas. He itu siapa? Laki-laki putra. Yang rada aneh di sini dikatakan bahwa keturunan wanita bukan keturunan Adam. Hey, ingat culture bangsa Yahudi adalah sangat patriarkat. Wanita kurang disebut, bahkan kurang dihargai. Tetapi pria yang disebut. Tetapi di sini dikatakan kepada wanita itu, I will put enmity between you and the woman. Kenapa tidak the man? Di sini satu hint yang Bapak di surga katakan. Bahwa aku akan mengirim anakku, sang putra, yang bukan lahir dari kehendak laki-laki. Dari hubungan suami istri. Tapi akan memakai kandungan seorang wanita yang masih gadis. Kandungannya diisi oleh Roh Kudus. Dialah Mesias, Juru Selamat yang akan lahir. Kapan kejadiannya? Tepat pada waktu manusia pertama yang namanya Adam jatuh dalam dosa. Jadi rencana kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan dan menebus umat manusia tidak terjadi atau tidak didengungkan pada waktu perjanjian baru. Atau pada waktu kitab nabi-nabi. Tapi sejak manusia pertama jatuh, bahkan mungkin kalau saya boleh mundur, sebelum Tuhan menjadikan manusia dan isinya, Tuhan sudah merencanakan Yesus akan lahir ke dunia. Tangkap? So, yang saya tonjolkan di sini adalah keluar biasaan dan keakuratan dari nubuatan dan pewahyuan yang Tuhan berikan untuk lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus buat kita. Caranya pun sangat jelas sekali di sini. Bahwa dia lahir dari keturunan wanita, bukan keturunan pria. Sampai sini saudara bisa mengikuti saya? Kalau saudara bisa mengikuti saya, saudara akan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Yes, a time of giving. Yes, a time of refreshing. But have you already received the best gift that the world has ever given to you? Pernahkah saudara, sudahkah saudara menerima pemberian yang terbaik yang bisa kita terima dari segala pemberian yang lain? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang saya masuk ke poin lebih selanjutnya. Kita pengen tahu tadi siapa? Sang Putra. Jelas identitas Sang Putra. Sekarang siapakah Sang Putra itu? Siapakah Sang Putra itu? Mundur sekarang. Kita lihat lagi ke Perjanjian Lama. Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia, kalau tadi cuma keturunan wanita, sekarang Tuhan berbicara lewat seorang Nabi Yesaya yang berkata bahwa jelas, aku akan memberikan kepadamu satu pertanda. Seorang perempuan muda mengandung. Seorang perempuan muda mengandung, kalau zaman sekarang bisa MBA, tahu MBA? Married by accident. Tapi bukan ini ceritanya. Seorang yang masih gadis. Dan kata terakhir, kalimat terakhir. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Coba ulangi, Immanuel. Jadi kata Immanuel pertama kali dicetuskan oleh Alkitab bukan di Injil Lukas atau di Injil Matius. Dia akan menyertai kita. Tetapi di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Immanuel, God is with us. Perhatikan kata ini. Tuhan bersama dengan kita. Regardless saudara baik atau tidak baik. Tuhan menyertai kita. Saudara dalam keadaan berdosa
atau sudah dalam keadaan kudus. Ada banyak pengajar mengatakan kalau kamu berdosa Tuhan meninggalkanmu. No, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda meskipun Anda sedang berdosa. Loh, kok bisa Pak? Nah itu pelajaran sendiri. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu. Saya hanya mau berkata bahwa kata Immanuel ini sudah Tuhan berikan kepada manusia lewat pewahyuan Nabi Yesaya. Dan diulang lewat mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Karena Yusuf berusaha untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Karena dia seorang pria yang keturunan Daud. Maria juga keturunan Daud. Ini pernah saya khotbahkan beberapa Natal yang lalu. Kenapa Tuhan memilih Maria, kenapa Tuhan memilih Yusuf. Bukan tidak ada alasannya, sangat ada alasannya. Bukan sembarang orang kita randomin, Tuhan pilih, enggak. Ada banyak alasannya. Tetapi itu semua sudah ada di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan pun sudah merencanakan memilih saudara jauh sebelum saudara dilahirkan. Jadi saudara datang di sini jadi anak Tuhan, mengalami kasih Tuhan, merayakan Natal bukan karena kebetulan. Bukan karena anak saudara ada di gereja ini. Bukan karena orang tuamu juga pelayan Tuhan di gereja di Indonesia atau di mana. No, Tuhan sudah memilih kita dengan sangat teliti. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya ulang ceritanya sedikit. Karena dua orang Maria dan Yusuf ini, dua-dua keturunan Daud. Dan mereka sangat menjaga kekudusan. Dua-dua orang-orang yang sangat hidup dalam kebenaran. Nah, tiba-tiba mereka sudah bertunangan dan Maria berkata, Cup, kata orang Sunda, panggilnya Kang Ucup. Kang Ucup, abdi teh ayeuna sekarang saya sudah melendung, sudah hamil. Nah Kang Ucup jadi bingung. Hah? Kamu hamil? Padahal aku belum ngapa-ngapain kamu, paling ngulus-ngulus doang. Saudara, perhatikan di sini. Karena dia orang baik. Dan dia tidak mau mempermalukan. Budaya orang Yahudi. Pada waktu itu, kalau ada seorang gadis hamil di luar nikah, hukumannya rejam mati. Sampai mati. Dan Yusuf bisa aja ngomong, tunanganku ini hamil gini. Dan risikonya dia akan dibawa ke lapangan dan dilempari batu sampai mati. Tapi karena Yusuf orang baik. Seperti Samuel Yusuf orang baik. Ya, dia tidak mau mempermalukan orang lain. Dia tidak mau membuat Maria menjadi mati. Dan diam-diam dia berencana untuk meninggalkan Maria. Karena dia tidak mau mempermalukan. Di sini saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa bekerja. Tanpa ngomong sama siapapun. Tapi Tuhan tahu. Di tengah dia berencana untuk meninggalkan Maria. Waktu dia tidur, Tuhan datang. Dan Tuhan berkata kepada mimpi Yusuf, jangan tinggalkan Maria. Karena itu bukan anak manusia, itu aku sendiri. Dan namailah dia Immanuel. Sudah lihat, saya singgung padahal nggak ada di catatan saya singgung sedikit. Berita Natal, berita sukacita luar biasa bagi kita. Tapi bagi Maria, bagi Yusuf, dan bagi Yesus ada malapetaka. Dengar baik-baik. Semua mujizat yang kita alami tidak akan pernah terjadi tanpa ada orang lain yang rela berkorban untuk terjadinya mujizat buat hidup saudara. Nangkep gak nih? Jadi jangan take it for granted semua mujizat yang kau terima. Contoh, kalau saya tiba-tiba dapat transfer atau amplop $100.000 untuk Pak Samuel Yusuf. Wah, saya menari-nari, betul nggak? Berjingkrak-jingkrak luar biasa hebatnya. Tetapi buat saya ini mujizat besar. Tapi buat seseorang yang memberikannya pengorbanan nggak? Oke, ngerti kan? Coba sekarang tanyakan ini. Maukah saudara melakukan pengorbanan supaya mujizat terjadi kepada orang lain? Kok diem sih?
Kalau terima mujizatnya mau. Tapi satu lagi kalimat yang saya mau katakan. Sadar atau tidak sadar, saudara, perbuatanmu, keuanganmu, keadaanmu bisa menjadi mujizat bagi orang di sekitarmu. Nangkap nggak? Come on. Amin. Amin. Salah satu contoh, urusan kecil, maaf. Lihat sepatu saya, baru. Lihat jaket saya, baru. Saya terima semuanya gratis. Tapi ini tidak gratis datang ke rumah saya tiba-tiba, betul nggak? Ada seseorang yang memberinya. Ada seseorang yang mengeluarkan uang untuk memberinya. Dalam segala hal kehidupan kita selalu ada dua sisi. Sisi yang menerima, sisi yang memberi. Dan seringkali kita hanya mau menjadi sisi penerima. Saudara, tetapi Alkitab berkata, Tuhan lebih memberkati yang memberi daripada yang menerima. Nah, lalu saudara bilang begini, loh kalau gitu Pak Sam gimana? Terlalu banyak menerima. You wrong, you misjudge me. Saudara salah mengadili saya. Saya sudah memberikan seluruh hidup saya buat Tuhan. Seluruh aset saya buat Tuhan. Maaf, saya harus singgung bahwa saya menerima mujizat begitu banyak mujizat pemberian orang. Karena saya juga sudah memberikan semua kehidupan saya untuk Tuhan. Amin. Bukan cuma kehidupan, bukan cuma doa, bukan cuma waktu. Siapa di sini yang pernah memberikan semua perhiasannya, tabungan depositonya untuk Tuhan? Gak ada yang kan? Saya berani angkat tangan. I did it. Jadi jangan heran kalau Tuhan memberikan lagi yang terbaik. Bukan karena saya menabur, Tuhan. Enggak, bukan cuma itu. Cuman saya memberikan satu balancing kepada saudara. Jangan berpikir kalau itu enak jadi Om Sam dong, Pak Sam. Selalu menerima terus gitu. Enggak. Sampai hari ini kita pun memberi. Kita memberikan pelayanan ke yayasan-yayasan. Kita memberikan pelayanan ke gereja-gereja. Kita membangunkan gereja di Papua. Kita membangun gereja di Jakarta. Dan kita lakukan semuanya. Karena kita juga sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Oke, saya katakan itu menyimpang sedikit, tapi supaya saudara mengerti bahwa sesungguhnya setiap kejadian besar, mujizat, pasti selalu ada dua sisi. Oke. Nah, kita lihat tadi bagaimana the Son of Man, saya di sini Yosi tidak masukkan, padahal saya sudah bold, artinya the Son of Man, bar enas dalam bahasa Aramaik atau enas Arabaik, and ash adalah sang putra. Oke. Lalu kita lihat selanjutnya. Matius pasal Yesaya 9. Siapa sang putra itu? Dari kacamata Yesaya yang lain. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini atribut-atribut yang Tuhan berikan pewahyuan kepada Yesaya tentang siapa Son of Man itu. Ayat 6 berkata, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Coba lihat saya sebentar sedikit. Apa yang membuat Tuhan melakukannya? Kalimat terakhir apa? Kecemburuan Tuhan. Wow, saya membahas ini sedikit aja. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Kenapa Tuhan cemburu? Kenapa? Bukan takut kehilangan saudara.
Kalau saya ini seperti siapa orang paling kaya sekarang? Mas Elon. Dia tetangga saya dulu di Solo. Mas Elon, ya. Dia orang paling kaya sedunia sekarang. Kalau saya Mas Elon, anak saya Mas Yosia. Saya panggil, saya datengin dan saya bilang, ini uang $1 billion. Kamu pakai? Terus dia bilang, enggak lah Pap. Ini ada mushroom. Mushroom, tahu mushroom? Bukan jamur. Mushroom. Dia baik sama saya. Dia kasih saya uang pinjaman $2 billion. Jadi dia tolak saya, dia ambil pinjaman dari mushroom. Nah, ngamuk gak saya? Saudara, jawab dong. Cepetan kalau gak habis nih waktunya. Ngamuk gak saya? Ngamuk, kenapa? Cemburu. Anakku kok tidak mau mengindahkan pemberianku, tapi malah menerima pinjaman dari orang lain yang lebih miskin dari aku. Mushroom lebih miskin dari Mas Elon. Yang orang paling kaya kan Mas Elon sekarang. Mushroom mungkin levelnya level 20 atau level berapa. Nggak tahu lah. Tapi belum ada yang lebih tinggi dari Mas Elon. Saudara, ini loh kecemburuan. Jadi saya mendefinisikan kecemburuan Tuhan adalah protect his own from other people. Melindungi miliknya dari orang lain. Itu kecemburuan Tuhan. Halo istri-istri, istri saya gak pernah cemburu, tapi saya percaya kalau saya lagi jalan, di sebelah saya ada gadis muda cantik yang gandeng tangan saya itu bukan Shirley, dia pun akan bertanya, siapa itu? Hatinya akan dok 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 dok. Sudah tahu kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan saya. Dia tidak mau saya bagi kepada yang lain. Nah, kecemburuan Tuhan itu seperti ini. Tuhan mau memberikan semua kehidupannya kepadamu. Tetapi kita sering minta atau menerima dari orang lain. Come on. Kita lebih suka pinjam ke dunia, pinjam ke bank, pinjam kemana. Padahal Tuhan bilang semuanya ada di dalam tanganku. Aku prepare everything for me. Itu sebabnya sampai hari ini saya alergi pinjam-pinjam kemanapun. Karena saya tahu punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau nggak punya duit, jangan beli. Kalau punya duit, beli. Terserah mau beli apa, yang penting sesuai dengan kebutuhanmu. Oke, clear sih di sini? Kecemburuan Tuhan akan melakukan janji Tuhan kepada kita. Nangkap nggak? Siapa di sini yang sudah menerima janji Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Jangan mencoba mencari pertolongan dari orang lain untuk menggenapi janji Tuhan. Come on. Amin. Jangan mencoba untuk menolong Tuhan. Jangan lari kepada orang lain, jangan lari kepada gereja lain, jangan lari kepada manusia lain. Tapi hanya Tuhan yang berhak untuk memenuhi semua janjinya. Dia yang berjanji, dia akan memenuhi. Bukan kayak lagu Indonesia, janji-janji tinggal janji bulan madu. Tuh kan tahu hanya mimpi. Tapi tidak demikian dengan janji Tuhan. Dia berjanji dan dia bertanggung jawab memenuhi janjinya. Oke, sekarang ini diulang lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah, di sini pakai acara bin. Ini adalah bahasa Ibrani, ben atau bin. Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara, pertanyaan Yesus kepada muridnya,
Hari ini Tuhan pertanyakan kepada saudara. Menurutmu siapa aku Yesus ini? Saudara akan gampang jawab, iya kamu Tuhan, karena sudah tahu. Tapi waktu belum tahu. Dan perhatikan, Yesus tidak mau. Anak-anak yang ada di sini, aku kenal Tuhan karena dari papa mamaku. Tuhan Yesus tidak mau. Aku kenal Tuhan dari khotbah Om Sam, Tante Lydia, Koyos. Bukan Koyo ya, Koyos. Tuhan tidak mau kita kenal dia lewat orang lain. Tuhan tidak mau kita kenal dia lewat buku. Lewat tulisan orang lain. Sekarang senggol sebelah kiri kanannya ada yang mulai ngantuk cubit. Bangun loh. Bangun. Anak aja ngantuk ini udah keringetan tahu. Oke. Tuhan tidak mau kita mengenal dia lewat orang lain. Dan waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Perhatikan ini. Yesus berkata apa? Itu bukan karena kamu. Itu karena Tuhan. Itu karena Bapa di surga memberikan pewahyuan kepadamu. Jangan lompat dari tempat tidur, saudara. Tempat duduk. Ya ada yang tidur sih, tempat tidur juga. Jangan lompat dari tempat tidurmu ya. Oke, sekarang pada ketawa dah. Seger. Dengar baik-baik. Kalau kita bisa mengaku Yesus adalah anak Allah, Mesias yang hidup. Itu bukan karena engkau dengar khotbah. Ribuan kali kau dengar khotbah. Ratusan kali orang ngomong. Tapi kalau bukan Bapa di surga yang bekerja di dalam hatimu. Engkau tidak akan bisa mengatakan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kalau kita bisa melakukannya, jangan karena aku ya sudah lama tahu. Ya tahu, tetapi Tuhan mau bukan cuma sekedar tahu. Tapi Tuhan mau kita betul-betul mengucapkannya dengan hati yang tulus. Dengan yang sungguh-sungguh berkata sesungguhnya engkau adalah juru selamatku. Amin. Bapa di sorgawi akan mewahyukan Yesus sebagai Mesias kepada setiap kita. Bukan karena orang lain. Makanya anak-anak Tuhan, dengar. Saudara pernah dengar gak ada cucunya Tuhan? Gak pernah kan? Saudara pernah dengar gak ada menantunya Tuhan? Kenapa semua bilang anak? Karena Tuhan mau hubungannya langsung sebelah kita. Bukan lewat orang tua, bukan lewat suami, bukan lewat istri. Ya ke gereja lah aku nitip aja ya, nitip persembahan, nitip salam sama Tuhan. Gak bisa. Ketemu Tuhan tidak pakai titip-titipan. Kalau salam tempel sama Bapak Gembala, Pak Pendeta bisa dititipin. Tapi kalau Tuhan gak bisa dititip-titipin. Amin. Amin. Saudara, Tuhan mewahyukan itu kepada diri kita secara pribadi. Bilang sebelah kiri kanannya, dengar. Kamu bisa bertobat, itu karena Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Bukan karena kamu anakku, bukan karena kamu istriku, bukan karena kamu suamiku. Tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam dirimu. Walaupun kamu suka ngantuk di gereja, tapi Tuhan tetap ada gitu loh. Amin. Nah, sekarang tadi siapa anak manusia itu? Sekarang poin yang kedua, saya mau saudara ketahui. Bahwa kedatangan Sang Putra yang pertama. Dia datang bukan sebagai raja di atas segala raja. Bangsa Israel salah karena dia mengharapkan Tuhan Yesus akan membebaskan dia dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ternyata kedatangan Tuhan yang pertama bukan untuk menjadi raja. Lukas 2 ayat 9-14 ini ayat yang sangat umum dibacakan pada waktu Natal. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yuk kita baca kalimat terakhir, ayat 14 bersama-sama ya, 2, 3. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di mana? Di seluruh bumi? Di seluruh bumi? Di seluruh bumi? Baca dong yang benar, damai sejahtera di mana? Di bumi, bukan di seluruh bumi. Di bumi, tapi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, tahun 2025, 2026, 2027, keadaan makin porak-poranda, ekonomi makin hancur. Tapi bagi manusia yang berkenan kepada Dia, damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Gak usah takut dengan keadaan, gak usah takut dengan perang, gak usah takut dengan ekonomi, gempa bumi. Karena damai sejahtera di bumi. Karena di surga gak ada damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi tapi bukan untuk seluruh bumi. Karena Tuhan bukan memerintah untuk seluruh bumi, belum. Damai sejahtera bagi yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya itu siapa? Siapa? Ya manusia, betul, bukan setan. Siapa? Kita yang dipilih, dia yang sudah mengaku dia sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tidak semua orang. Jadi saudara jangan heran kalau banyak orang nanti tahun 2025 akan hancur, akan ludes, akan bicara. Tapi kita damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Kita berkenan kepada Tuhan bukan karena kita kasih perpuluhan. Kita berkenan kepada Tuhan bukan karena kita kasih persembahan. Kita berkenan kepada Tuhan karena Tuhan memilih kita, anugerahnya Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Maka hidup kita dipelihara oleh Dia. Kok gak ada yang semangat, ini udah basah keringat gini loh. Haleluya. Amin. Nah, aminnya dari sebelah sini paling kencang choir. Oke, sekarang kita lihat. Waktu Yesus dilahirkan dan hidup di bumi, apa sih yang Dia kerjaan? 1. Pekerjaan Sang Putra selama di bumi adalah menebus dosa semua manusia yang mau percaya kepadanya, memulihkan hubungan intim dengan Tuhan. Garis bawahi yang terakhir, memulihkan hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa memulihkan hubungan intim dengan Tuhan? Karena ini yang hilang waktu Adam jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa tahu adanya Tuhan, kita bisa tahu adanya Bapa, tetapi kita tidak bisa berhubungan intim karena terpisah, karena dosa. Tetapi dengan lahirnya Yesus sebagai manusia, maka hubungan intim dipulihkan. Paulus berkata dalam surat Galatia pasal 4 ayat 4-7, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak, bukan menantu, bukan cucu. Kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak-anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Keselamatan, damai sejahtera, kesukaan, kesehatan, itu adalah pemberian Tuhan karena kita adalah anaknya. Lukas 5 ayat 24 juga berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang yang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, hanya ada satu orang yang bisa mengampuni dosa. Yesus Kristus. Amin. Dan untuk itulah Dia lahir ke dunia.
Bukan untuk membawa kita masuk ke dalam surga dengan waktu yang cepat. Saya berkali-kali ngomong, kalau kita masuk ke dalam surga dalam waktu yang cepat setelah bertobat, kita akan dibaptis 15 menit, jangan diangkat. Betul nggak? Karena waktu kita bertobat dibaptis, dosa kita hilang, kita dibasuh oleh darah Yesus, kita 100% kudus, dan jangan diangkat. Kenapa? Kita mati langsung masuk surga. Tapi pendetanya yang masuk penjara. Iya enggak? Tapi kalau kita bangkit dari baptisan, keluar dari air, berjalan, ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Sangat, bukan ada. Tapi, walaupun kita jatuh dalam dosa, dengar ini. Kejatuhan dosa saudara dan saya bukan membatalkan keselamatan kita untuk bersama dengan Tuhan. Nah, kemana ini? Karena yang Tuhan janjikan bukan keselamatan sementara. Karena yang Tuhan janjikan bukan keselamatan kalau kamu baik. Tapi yang Tuhan janjikan, kalau kamu percaya kepadaku dan aku memberikan iman kepadamu, maka engkau selamanya akan bersama dengan aku. Bukan perbuatanmu. Tidak ada perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, Tuhan berhak dan bisa, sangat bisa mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Ekonomi kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, apapun Tuhan bisa pulihkan. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan selama dia ada di bumi? Umat manusia pilihannya ternyata menolak dia. Siapa umat manusia pilihannya menolak dia? Israel. Dia datang di bangsa Israel. Dia datang mau memulihkan bangsa Israel kepada dirinya. Tetapi bangsa Israel menolak dia. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serem gak? Ada banyak orang yang tahu Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Itulah bangsa Israel. Lalu Paulus juga menulis dalam Kisah Rasul 3 ayat 13-14 berkatalah, Allah Abraham, Petrus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu berserahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah, saudara, coba lihat saya sebentar ya. Jangan bisik-bisik dulu, lihat saya sebentar. Bukan karena saya ganteng, tapi saya ingin memberikan penjelasan yang penting. Tadi Bapak Pendeta Pak Sam berkata bahwa keselamatan datang dari Tuhan dan diberikan kepada manusia. Kok manusia bisa menolak? Bangsa Israel kok bisa menolak? Jadi dengan kata lain, kita bisa menolak anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini jawabannya. Tidak. Loh kok bisa? Bangsa Israel menolak Yesus. Itu memang ada dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengekspand, mau mengelaborate. Keselamatan bukan cuma milik orang Yahudi. Tapi keselamatan diberikan ke seluruh manusia. Nangkep nggak? Karena Israel menolak Tuhan Yesus, maka kasih karunia keselamatan dianugerahkan kepada Kang Ucup, Samuel Yusuf maksudnya. Kepada saudara, kepada saya. Kepada Mbak Lydia. Lydia Benyamin maksud saya. Saudara lihat. Anugerah keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya saya mau berkata nanti. Bukan nanti tapi sekarang saya jelaskan ya. Bahwa kesempurnaan gereja adalah bukan gereja sendiri akhir zaman. Tapi bangsa Israel secara bangsa bukan manusia. Secara bangsa mereka akan bertekuk lutut mengaku Yesus Tuhan. Dan gereja bangsa-bangsa akan sempurna. Bergabung menjadi satu gereja di akhir zaman. Barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali akan berdiri sebagai raja. Sebagai kepala dari gerejanya. Inilah kesempurnaan. Inilah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Itu sebabnya saya sangat-sangat suka kita pergi ke Israel. Kalau aman, jangan sekarang. Walaupun tidak percaya perlindungan Tuhan, tetapi kadang-kadang peluru nyasar bisa jadi loh ya. Tapi nggak akan terjadi kalau Tuhan nggak izinkan. Tapi mendingan nggak lah. Mendingan nggak lah, hong yame gitu loh. Tapi orang Indonesia tuh berani mati loh. Banyak rombongan-rombongan orang Indonesia tetap berangkat. Ya mungkin karena di Indonesia hidup susah sih ya. Daripada susah-susah di hidup di sini, mendingan kena peluru nyasar cepat ke sorga gitu. Oh, ini hanya saya saja, ini tolong di-delete ya. Nanti didengar orang Indonesia, saya nggak boleh datang ke Indonesia lagi. Oke, next. Karena bangsa Israel menolak, maka anugerah diberikan ke bangsa-bangsa lain. 3 anugerah keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa. Paulus berkata dalam Kisah Rasul 28 ayat 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Saudara, Tuhan itu maha dalang. Tahu maha dalang? Dalang yang merangkum semua kejadian. Dia keraskan hati bangsa Israel, menolak Yesus, dan Yesus berkata, pergilah ke bangsa-bangsa lain. Maka bangsa-bangsa lain dianugerahkan, dijamah, bertobat. Nanti setelah akhir zaman, bukan setelah pada mendekati akhir zaman, kasih anugerah Tuhan kembali kepada bangsa Israel, dan mereka akan bertobat, nanti akan ketemu. Dan kita lihat, maka Roma 11 ayat 11 pun berkata, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka apa? Lagi-lagi kata cemburu ini muncul. Tuhan mau berkata, lu nolak gua? Gak apa-apa, gua kasih ke orang lain, nanti lu akan iri. Nah, saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Oke, lagi kita lihat satu ayat lagi, untuk meyakinkan bahwa anugerah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Matius 28 ayat 18 dan 20, ini ayat kesukaannya Yosi dan gereja kita yang sore. Setiap minggu mereka selalu baca ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa untuk sementara. Amin. Apa? Aku menyertai kamu kalau kamu hidup kudus. Amin. Ya. Aku menyertai kamu kalau kamu bayar perpuluhan dengan rajin. Amin. Apa ini katakan? Aku menyertai kamu. Apa? Kata senantiasa itu boleh nggak saya ganti dengan always? Apa itu artinya? No matter you are good, no matter you are bad, no matter you are pay tithe, no matter you are not paying tithe, I will be with you. Wah itu Pak, makanya saya juga nggak bayar perpuluhan. Ya kan Tuhan bilang menyertai aku, ngapain bayar perpuluhan? Nah, saya nggak bahas itu. Karena waktunya sudah tinggal 12 menit, saya masih punya 20 PowerPoint. Oh. Sekarang poin yang keempat. Apa yang Yesus kerjakan sekarang ini? Nah, dia mati, dia bangkit, dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Ngapain Yesus di surga sekarang? Jalan-jalan Pak. Dia ngeliatin anaknya, oh nakal lo. Oh, lu anak baik, ini tak kasih. Nah, itulah Santa Claus. Santa Claus bilang, you better watch out. You better be good. If you're naughty, Santa Claus will not coming to you, not give you presents. Nah ini buat anak-anak yang nakal gak kebagian dong. Justru ini sangat bertentangan dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan diberikan bukan kepada orang-orang baik saja. Tapi kepada orang nakal yang tidak mungkin bertobat. Tapi Tuhan jamah mereka bisa bertobat. Makanya saya nggak suka sama Santa Claus. Saya suka sama Yesus Kristus. Amin. Oke. Apa yang Yesus kerjakan sekarang? Kita lihat. Nomor 1. Duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa dan bersyafaat bagi kita semua.
Ngapain Yesus duduk? Ongkang-ongkang kaki, santai dulu, kopi torabika. Betul? Bukan, saudara. Yesus adalah imam besar. Nah, kalau saudara perhatikan, semua imam besar perjanjian lama, tidak ada yang duduk. Mereka semua berjalan, masuk ke ruangan, masuk ke ruang Maha Suci, dan mereka keluar lagi. Dan mereka tidak pernah duduk. Kenapa? Karena pekerjaan imam besar tidak pernah selesai. Tiap tahun harus ulang lagi. Tapi kita lihat, imam besar kita siapa? Yesus Kristus duduk. Artinya apa? Pekerjaannya selesai. Saudara nggak akan pernah duduk kalau kerjaanmu nggak selesai. Kecuali saudara duduk di depan komputer lagi kerja. Ya enggak? Duduk artinya Jesus has accomplished his duty. Selesai. Dia memberikan darahnya, tubuhnya, dan dia mengorbankannya untuk kita semuanya. Jadi duduk di sebelah kanan tahta Allah dan bersyafaat bagi kita. Coba lihat saya sini. Kalau saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, sembuhkan Iluh cepat segera. Saudara, itu naik ke dalam surga. Yang Bapak surga lihat, bukan saya yang berdoa. Tapi yang Bapak surga lihat siapa? Yesus. Karena kalau pakai nama saya, Bapak surgawi bilang, ya siapa Samuel? Dia kemarin baru aja bohong. Dia kemarin baru aja lakukan ini. Dia nggak layak. Tetapi pada waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, setiap petisi dan doa yang kita sampaikan, itu disampaikan ke Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga yang melihat yang berdoa itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus berkata gini, Bapak lihat ini doanya Samuel. Jangan lihat dia, tapi lihat aku. Karena dia anakku. Koneksi. Ya kan? Orang Indonesia sangat pintar bikin koneksi. Saya pernah terima satu kartu nama tetangga jenderal. Baru tetangga, belum adiknya. Saudara, tapi nggak ada yang nulis surat kartu nama. Anak Tuhan Yesus. Berani nggak tulis itu? Seharusnya berani. Kenapa? Karena kita memang punya posisi itu. Koneksi kita. Karena dia bersyafaat bagi kita. Kedua, dia hidup bukan mati. Dan berkarya di dalam kita dan bersama kita. Nangkap nggak? Dia hidup di dalam kita. Dia menggerakkan kita, menginisiatifkan, mewahyukan sesuatu untuk kita lakukan. Itulah dia sekarang. Ketiga, dia ada di surga, bukan ongkang-ongkang kaki saja, tetapi dia mempersiapkan tempat untuk kita tinggal bersama dengan dia. Mempersiapkan tempat bagi kita. Yang keempat, apa yang Yesus lakukan sekarang ini? Dia mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali ke muka bumi. Amin. Nah sekarang cepat, saya akan pakai fast track turbo. Sang putra akan datang lagi ke bumi untuk yang kedua kalinya dan menjadi raja di atas segala raja. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, ayat yang Matius 6 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Fast track, Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari segala dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi berupa anak domba yang lahir di kandang hina, tidak lagi menjadi seperti baby dan mengampuni dosa dan mati disiksa, tetapi dia datang dengan kemuliaan, dengan mahkota, dengan segala kebesarannya, dengan kekuasaannya. Dan dia berkata, aku telah memilih Samuel Yusuf, aku memilih Robert, aku memilih Finardi, aku memilih siapa di antara saudara pilihannya. Dia katakan, kamulah raja-raja yang memerintah bersamaku. Ini terlalu panjang, lewat saja. Sekarang masuk ke slide 26. Kan saya bilang saya punya slide 20.
Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Dan aku melihat sesungguhnya ada sesuatu awan putih di atas awan itu duduk apa? Ayo dong. Seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Saudara, siapa yang melihat ini? Yohanes, the beloved apostle. Dan dia melihat ke surga, diberi penglihatan. Seperti anak manusia. Kalau tadi berkata bahwa anak manusia, maka yang Yohanes lihat seperti anak manusia. Coba lihat saya. Bukankah Yohanes pernah 3,5 tahun dekat dengan Yesus? Dia kenal Yesus. Dia tahu wajah Yesus. Tetapi waktu Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dia pangling. Bukan karena dia lebih langsing sekarang kayak Samuel. Bukan. Bukan karena pakai jas baru, bukan. Tetapi karena kemuliaannya. Pakai mahkota, rambutnya putih metah, bajunya putih, ikat pinggangnya pakai ikat pinggang sorban tali emas. Dan kakinya dari tembaga. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, itu yang Yohanes lihat. Untuk membuat saudara tidak bingung, kenapa Yesus rambutnya putih? Guyon ya, supaya saudara tidak ngantuk. Siapa di sini suka baca komik silat Koping Ho? Gak ada? Saya dulu sering. Dan saya baca Pendekar Super Sakti. Kakinya buntung. Dan karena buntung, dia sering bertapa, dia sering melatih ilmu silat yang paling tinggi. Dan karena tenaga dalamnya sudah sangat tinggi. Waktu dia selesai bertapa, wajahnya berubah menjadi putih, rambutnya pun menjadi putih. Nah, di situ Koping Ho mengatakan bahwa karena dia ilmunya sudah sempurna, rambutnya menjadi putih mengkilap. Itu juga yang membuat saya tidak mau disemir. Buat saya semir nehi. Karena saya mau orang melihat rambut saya putih seperti sempurna di dalam Tuhan. No, just kidding. Tapi yang benar, kenapa saya nggak mau disemir? Karena Amsal berkata, rambut putih adalah mahkota kemuliaan yang diperoleh pada jalan kebenaran. Wah, kalau gitu mulai hari ini saya juga nggak semir, Pak. Terserah lu lah. Tapi saya dari dulu memang tidak pernah mau semir. Nah, rambutnya putih mata seperti anak manusia. Saudara, sekarang poin yang ke-6. Bagaimana kita mau meresponi sang anak manusia yang lahir ke dunia. Pemain musik boleh silakan naik. Saya akan tutup dengan cerita ini. Pertama, respon kita kepada kelahiran Yesus sebagai juru selamat kita. Believe him. Percaya kepada dia. Ada banyak orang percaya Yesus. Tetapi mereka tidak percaya, tidak menerima Yesus. Percaya saja tidak cukup. Tapi terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Situ aja nggak cukup. Yang ketiga, obey him. Taati dia. Semua perintahnya, semua firmannya, semua kehendaknya, lakukan. Nah, saya tulis di sini, know him, kenali dia. Bukan sekedar tahu. Banyak kita tahu siapa Tuhan, tetapi kita tidak kenal siapa Yesus secara pribadi. Nah, know di sini saya ambil daripada Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani adalah ginosko. Ginosko adalah mengetahui hubungan intim seperti suami istri. Suami istri bukan cuma tahu namanya, bukan tahu matanya sipit, bukan cuma tahu ada tompel di pipinya, tetapi maaf saya ngomong, dengar dengan telinga yang dewasa bahwa suami istri tahu sampai ke telanjangannya. Inilah yang Tuhan mau. Kita mengenal dia. Begitu akrab, begitu intim. Seperti suami istri. Bukan cuma kata orang. Bukan cuma ke gereja kalau Natal. Bukan cuma ke gereja kalau Paskah. Tapi biarlah kita intim dengan dia. Dalam segala aspek kehidupan kita. Yang keempat, yang kelima, follow him. Ikuti dia. Kemana dia pergi,
Kita follow him. Dan yang keenam, love him. Kasihi dia. Setelah kita mengasihi dia, dengar baik-baik. Serve him. Layani dia. Saudara, hanya satu yang berharga di muka Tuhan. Waktu engkau melayani dengan dasar kasih. Bukan engkau melayani dengan dasar supaya diberkati. Bukan engkau melayani supaya Tuhan memperhatikan hidupmu. Tapi layani dia karena dia sudah melayani saudara. Kasihi dia dengan kasih yang kita sudah terima dari dia. Inilah kasih selalu berkorban. Kalau dalam khotbah pernikahan, apa itu kasih? Take and give. Itu bukan kasih, itu kasih duniawi. Tapi kasih Tuhan, give, and give. Saya pernah ditanya, Pak, habis dong kasih saya. Yes, you can empty your love. But if you have the eternal love, kalau engkau punya kasih abadi dari Tuhan, engkau tidak akan pernah kekurangan kasih. Kau akan selalu memberi kasih. Karena kasih yang abadi ada di dalam diri kita. Dan pakai ini untuk hidup kita melayani dia, mengasihi dia, mengikuti dia. Dan orang yang mengasihi Tuhan, saya nggak percaya kalau mulutnya tidak memberitakan kebaikannya. Orang yang mengasihi Tuhan, saya nggak percaya kalau dia bilang, dulu aku begini, dulu aku begitu. Sekarang aku sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Selamat Hari Natal.